إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه القويم ودعا إلى الصراط المستقيم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik takwa. Menjalankan segala perintah-perintahnya dan berusaha semaksimal mungkin menjauhi apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukurlah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang telah Dia berikan kepada kita, dan beristighfarlah, memohonlah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kesalahan-kesalahan dan dosa yang seringkali kita lakukan di setiap harinya. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita yang tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga hari akhir nanti. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara kita yang hidup di dunia ini, mungkin sudah ada yang sampai 20 tahun, 30 tahun, 50 tahun, bahkan lebih dari 70 tahun. Jika kita lihat dengan kacamata manusia, hitungan angka usia tersebut bukanlah jumlah yang sedikit, lumayan banyak. Namun jika kita bandingkan dengan kehidupan akhirat nanti, usia kita hanyalah hitungan angka yang begitu sangat sedikit. Jamaah yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejatinya kita hidup di dunia ini dalam waktu yang sangat singkat. Coba saja kita renungkan, waktu berlalu begitu cepat tanpa kita rasa. Kayaknya baru kemarin kita bermain kelereng bersama teman. Ternyata sekarang kita tersenyum melihat anak cucu kita bermain apa yang dahulu pernah kita lakukan. Kayaknya baru kemarin kita bermain layang-layang di sawah. Ternyata kini kita menikmati layang-layang yang mengangkasa, hasil rakitan sendiri yang diterbangkan oleh anak cucu kita. Dunia begitu singkat, waktu di dalamnya berlalu begitu cepat. Maka betapa meruginya mereka orang-orang yang menghabiskan waktu di dunia hanya untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Betapa ruginya mereka orang-orang yang menghabiskan waktunya hanya untuk bermaksiat. Fa na'udzubillahi min dzalik. Selain waktunya yang berlalu dengan begitu cepat, ciri khas lain dari dunia adalah melelahkan. Semua makhluk yang hidup di dunia ini, mereka pasti merasakan yang namanya lelah.
baik itu yang muslim maupun non-muslim, baik itu yang taat maupun yang berbuat maksiat, baik itu yang muda maupun yang tua, semuanya merasakan lelah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad khalaqnal insana fi kabad." Sungguh kami, kata Allah Subhanahu wa taala, telah menciptakan manusia dalam keadaan susah payah. Al-Qur'an surat Al-Balad ayat keempat. Oleh karena itu, jadilah hamba Allah yang lelahnya dalam ketaatan, bukan menjadi hamba Allah yang lelahnya dalam kemaksiatan. Jadilah hamba Allah yang lelahnya untuk kebaikan, bukan dalam keburukan. Mengapa harus demikian? Karena Allah akan memberikan balasan kepada para hambanya sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, ketika Allah menetapkan suatu takdir untuk para hambanya, yakinilah bahwa di balik itu semua pasti ada hikmahnya. Seperti halnya sebuah pertanyaan, mengapa Allah menciptakan dunia ini begitu sangat melelahkan? Maka jawabannya adalah di balik itu semua pasti ada hikmahnya. Pasti ada pelajaran yang bisa kita ambil dari apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekurang-kurangnya ada 3 hikmah atau pelajaran yang bisa kita ambil dari ketetapan ini, yaitu mengapa kok Allah menciptakan manusia dalam keadaan lemah? Mengapa kok dunia ini diciptakan penuh dengan kelemahan? Ketika ingin meraihnya kok kita harus berlelah-lelah terlebih dahulu? Ada 3 pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, yaitu agar manusia tidak sombong. Mengapa dunia diciptakan begitu sangat melelahkan bagi para penghuninya? Hikmahnya ialah agar manusia tidak sombong, agar manusia itu tahu diri, sadar diri bahwa dirinya itu adalah makhluk yang lemah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa khuliqal insanu dha'ifa." Manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 28. Hikmah atau pelajaran yang kedua, yaitu agar meminta keselamatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika manusia menyadari bahwa dirinya itu lemah, maka dia tidak akan sombong dan akan meminta pertolongan, akan meminta keselamatan hanya kepada Zat yang Maha Kuat, yaitu Allah Tabaraka wa Ta'ala. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Kuasa, Maha Mampu atas segala hal. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bihadyi sayyidil mursalin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Hikmah yang pertama tadi yaitu supaya manusia tidak sombong. Yang kedua, supaya manusia hanya meminta pertolongan, meminta bantuan, meminta keselamatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran ketiga yang bisa kita ambil dari penciptaan dunia yang begitu penuh dengan kekurangan dan kelemahan adalah supaya manusia tidak mengejar dunia terlalu berlebihan. Orang yang menyadari bahwa dunia ini begitu sangat melelahkan, maka dia tidak akan mengejarnya secara berlebihan.
Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala pernah memberikan sebuah nasihat yang berkenaan dengan dunia. Beliau mengatakan, ad-dunya kadzilli, dunia itu seperti halnya bayangan. Laula haqtaha tahrubu minka walau aqtaitaha dhahraka tulahikuka. Apabila engkau berusaha mengejar dunia, maka dunia itu akan semakin menjauh darimu. Namun sebaliknya, jika engkau tidak memperdulikan dunia, dalam artian tidak terlalu ngoyo, tidak berlebih-lebihan dalam mengejar dunia, maka kata beliau, dunialah yang akan mengejar dirimu. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Janganlah sampai kita tertipu dengan dunia yang fana ini, di mana kenikmatannya hanya sementara dan menipu. Janganlah terlalu mengejar dunia sampai berlebihan, karena jika dipaksakan, hal tersebut hanya akan menambah diri kita semua semakin lelah dalam mengejarnya. Jadilah seorang hamba yang lelahnya menghasilkan pahala, jangan malah sebaliknya menjadi seorang hamba yang lelahnya menghasilkan dosa-dosa. Hadza wa sallu wa sallimu rahimakumullah ala khairil anam nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama amarakum bidzalika rabbukum subhanahu wa ta'ala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب سميع مجيب الدعوات يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. الصلاة